Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan perlindungan dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang diagram kendali rata-rata, di mana simpangan baku populasi dan juga rata-rata dari populasi tidak diketahui, sehingga kita akan membuat diagram kendali rata-rata di mana simpangan baku populasinya kita taksir melalui rentang dan juga ditaksir melalui simpangan baku sampel. Software yang akan kita gunakan hari ini seperti biasa, kita menggunakan softwarenya Minitab. Perhatikan contoh yang ada di dalam modul pada halaman 12. Ada 25 sampel yang diteliti dari suatu perusahaan botol dengan menguji kekuatan meledak botol minuman ringan, dan masing-masing terdiri atas 5 kali pengamatan. Tugas yang harus teman-teman lakukan adalah lakukan analisis melalui diagram kendali, khususnya diagram kendali rata-rata dan diagram kendali rentang, juga diagram kendali simpangan baku. Bagaimana kesimpulan yang dapat dijelaskan oleh teman-teman semuanya? Mari kita sama-sama lakukan analisis menggunakan Minitab. Ini adalah tampilan awal dari Minitab. Sudah saya kopikan datanya. Kemudian seperti biasa kita aktifkan terlebih dahulu Minitab-nya dengan cara klik editor, kemudian klik enable comment. Langkah yang harus teman-teman buat adalah kita membuat dulu tabel bantu untuk perhitungannya. Oleh karena itu di kolom C6 teman-teman buat yang namanya variabel untuk rata-ratanya, di C7 untuk rentangnya, dan di C8 untuk simpangan bakunya. Seperti halnya pembelajaran yang kemarin, kita menggunakan fasilitas yang ada di Minitab dengan cara klik call, raw statistik, kemudian kita klik min, karena yang akan kita buat adalah rata-ratanya. Pindahkan kolom C1 sampai dengan C5 ke dalam input variable, store in-nya isikan dengan C6. Kemudian klik OK. Otomatis di C6 nanti akan muncul rata-rata dari setiap data yang kita punya. Dengan cara yang sama, silahkan teman-teman buat untuk rentang dan juga simpangan bakunya. Caranya sama, tinggal yang kita pilih adalah rentangnya, kemudian pindahkan ke C7. Dengan cara yang sama juga kita membuat untuk simpangan bakunya. Tinggal dipilih standar deviasinya, simpan di C8. Ini adalah tabel bantu yang kita gunakan untuk menggambarkan pencarian titik dalam diagram kendali. Jadi nanti yang teman-teman akan plotkan adalah untuk C6, C7 dan C8. Sekarang kita akan mencoba bagaimana membuat diagram kendali menggunakan Minitab. Cara yang harus teman-teman lakukan, yang pertama adalah klik start, pilih control chart, kemudian pilih variable chart for subgroup, kemudian pilih yang X bar R. X bar R ini artinya kita akan membuat dua sekaligus diagram kendali. Yang pertama adalah diagram kendali rata-rata, dan yang kedua adalah diagram kendali rentang. Kondisi ini dapat kita buat secara sekaligus, mengingat bahwa dalam setiap proses produksi itu harus dibuat minimal 2 diagram kendali, yaitu diagram kendali rata-rata dan diagram kendali dispersinya. X bar R berarti menggunakan dispersinya menggunakan rentang. Seperti biasa, teman-teman pilih untuk yang model yang kedua, di mana kita pilih yang observasi for a subgroup are in one row of column, dikarenakan data yang kita inputkan sesuai dengan subgrupnya. Pindahkan C1 sampai dengan C5, kemudian klik X bar option, klik tes, pilih K sama dengan 3, dikarenakan di dalam persoalan kita menginginkan bahwa peluang penerimaan prosesnya sebesar 99,73%. Kemudian kita juga harus mengeceknya apakah terdapat 7 titik secara berurutan di belasi yang sama. Oleh karena itu ganti yang asal 9 menjadi 7. Klik estimate, pastikan di sini menggunakan R bar. Kalau sudah, klik OK, kemudian OK. Ini adalah hasil yang teman-teman peroleh ketika teman-teman menggunakan yang namanya X bar R. Di sini terlihat ada 2 diagram kendali yang sekaligus dibuat oleh Minitab. Yang pertama atau yang paling atas ini adalah diagram kendali rata-ratanya.
Dan yang bagian bawah adalah diagram kendali untuk rentangnya. Kita perhatikan di sini, berdasarkan hasil sementara dari diagram rata-rata dan rentang, dapat kita peroleh informasi bahwa untuk diagram kendali rata-rata terlihat adanya pencarahan titik yang berada di atas batas kendali atas, atau kita katakan out of control, dengan pusatnya adalah 238,696, batas kendali atasnya 241,995, dan batas kendali bawahnya adalah 235,397. Kemudian berdasarkan pencarahan titik-titiknya, tidak terjadi adanya pergeseran rata-rata. Terlihat bahwa pencarahan titik-titik tersebut berada di sekitar garis pusatnya. Kemudian yang ketiga, data berpencar secara acak. Untuk diagram kendali rentang, terlihat bahwa pencarahan titik-titiknya berada pada batas kendali, artinya tidak ada pencarahan titik yang out of control. Dengan pusatnya adalah 5,72, batas kendali atasnya adalah 12,09, dan batas kendali bawahnya adalah 0. Berdasarkan pencarahan titiknya, tidak ada perbesaran ragam atau variannya, namun ada 7 titik secara berurutan pada belahan sisi yang sama. Dapat teman-teman lihat, yaitu pada titik ketiga sampai dengan titik ke-9, semuanya berada di bawah pusat, sehingga kita tidak bisa mengatakan apakah data yang kita punya itu berpencar secara acak atau tidak. Untuk membuktikannya, maka teman-teman harus melakukan yang namanya uji runtun untuk mengetahui apakah acak atau tidak. Jadi dapat kita simpulkan, berdasarkan analisa sementara yang kita punya, bahwa untuk diagram kendali rata-rata kita harus melakukan yang namanya revisi, dikarenakan ada satu titik yang berada di atas BKA. Sedangkan untuk diagram kendali rentangnya kita harus melakukan uji runtun, dikarenakan ada 7 titik berurutan di belahan sisi yang sama. Baiklah teman-teman, kita akan lakukan yang pertama terlebih dahulu, yaitu kita akan membuat revisi dulu dari diagram kendali rata-ratanya. Dengan cara bagaimana merevisi tersebut? Seperti yang pernah kita bahas sebelumnya, bahwa ketika ada satu titik atau lebih berada di atas batas kendali, maka kita harus menghilangkan titik-titik tersebut. Berdasarkan kasus yang kita punya di sini, bahwa titik yang berada di atas batas kendali yaitu titik yang ke-15. Oleh karena itu, data yang ke-15 harus kita hilangkan dengan cara blok baris ke-15, klik kanan kemudian delete cell, sehingga nanti yang awalnya datanya 25 itu menjadi 24. Kemudian kita lakukan yang namanya pembuatan diagram kendali yang baru. Ctrl chart, variabel chart for subgroup, kemudian X bar R, biarkan seperti yang tadi, klik OK. Setelah direvisi, ternyata untuk diagram kendali rata-rata sekarang semuanya berada dalam batas kendali atau in control. Terlihat di sini, semua pencarahan titik-titiknya tidak ada yang di luar batas kendali, maka revisi yang kita lakukan itu berhasil. Namun di sini ada perubahan untuk rata-rata, BKA dan BKB-nya. Langkah berikutnya adalah kita perhatikan untuk diagram kendali rentang. Di situ masih terlihat bahwa masih ada 7 titik berurutan di belahan sisi yang sama, maka kita lakukan yang namanya uji runtun. Bagaimana cara melakukan uji runtun? Yang pertama adalah teman-teman harus menentukan dulu berapa rata-rata dari data yang kita punya. Berdasarkan data yang kita punya, setelah kita kurangi data yang ke-15, kita tentukan berapa rata-rata dari runtun, berapa rata-rata rentang yang kita punya dengan cara kita cari rata-ratanya. Yaitu kita ketikkan saja min dari C7.
diperoleh rata-ratanya 5,625. Maka kita lakukan uji runtun dengan cara klik start, pilih non parametrik, kemudian pilih run test. Yang teman-teman pilih adalah untuk C7, yaitu untuk rentangnya, di mana nilai rata-rata yang harus kita isikan adalah 5,625 seandainya teman-teman mempunyai rata-ratanya. Tetapi kalau teman-teman tidak mempunyai rata-ratanya, artinya biarkan Minitab menghitungnya, maka klik yang above and below the mean. Dikarenakan kita sudah mengetahui berapa rata-ratanya, maka kita bisa isikan di sini above and below-nya 5,625. Kalau sudah, klik OK. Ini adalah langkah yang dilakukan untuk melakukan yang namanya uji runtun. Jadi, uji runtun ini kita gunakan apabila ada 7 titik atau lebih berurutan di belah sisi yang sama dalam suatu diagram kendali. Yang tujuannya adalah untuk mengetahui apakah data yang kita punya itu menyebar secara acak atau tidak. Sehingga ketika kita melakukan pengujian, pasti ada yang namanya sebuah hipotesis. Hipotesis yang kita gunakan di dalam uji runtun yaitu H0-nya adalah pencaran titik yang digambarkan pada diagram kendali berpencar secara acak. Sedangkan H1-nya adalah pencaran titik yang digambarkan pada diagram kendali tidak berpencar secara acak. Untuk statistik ujinya, kita lihat dari nilai yang diperoleh dari Minitab, bahwa kita mempunyai nilai runtunnya sebanyak 10. Ini adalah statistik ujinya, di mana ada 9 pengamatan yang di atas rata-ratanya dan 15 pengamatan ada di bawah nilai rata-ratanya. Dengan berpijak pada nilai p-value yang kita punya yaitu 0,315, maka kita bisa menentukan apakah H0-nya kita tolak atau kita terima. Kalau kita perhatikan ada 9 observasi di atas nilai rata-ratanya dan 15 observasi di bawah nilai rata-ratanya. Ini kita gunakan kalau berhadapan dengan tabel. Dikarenakan di dalam software tersebut tidak mengandung tabel, maka kita perhatikan saja nilai p-value-nya. Diperoleh bahwa nilai p-value-nya adalah 0,315. Bagaimana kriteria ujinya? Kriteria ujinya adalah tolak H0 jika p-value kurang dari alfa dan terima H0 jika p-value lebih dari alfa. Dikarenakan kita mempunyai nilai p-value-nya adalah 0,315, itu lebih dari nilai alfa 0,05, maka dapat kita simpulkan bahwa H0 diterima, yang artinya pencaran titik yang digambarkan pada diagram kendali berpencar secara acak. Sehingga dari hasil tersebut dapat kita simpulkan bahwa data untuk diagram kendali rentang ini berpencar secara acak. Jadi, kesimpulan akhir yang dapat kita peroleh dari diagram kendali X bar R yang pertama adalah untuk diagram kendali rata-rata terlihat pencaran titiknya sekarang berada di dalam batas kendali, yang artinya proses terkendali secara statistik dengan pusatnya sebesar 238,558, batas kendali atasnya 241,803 dan batas kendali bawahnya adalah 235,314. Tidak ada pergeseran rata-ratanya. Kemudian data berpencar secara acak. Sedangkan untuk diagram kendali rentang dapat kita lihat bahwa pencaran titik-titiknya berada di dalam batas kendali, sehingga dapat kita simpulkan bahwa proses terkendali secara statistik di mana pusatnya adalah 5,63, batas kendali atasnya 11,89 dan batas kendali bawahnya adalah 0.
Berdasarkan diagram tersebut juga kita melihat tidak ada perbesaran dari ragamnya atau tidak ada perbesaran dari variasinya, dan juga sudah kita buktikan bahwa data berpencar secara acak. Itu adalah langkah-langkah yang harus teman-teman lakukan ketika teman-teman akan merevisi dan juga akan melakukan uji runtun. Bisa dipahami semuanya? Nah, sekarang bagaimana kalau kita menggunakan diagram kendali rata-rata yang simpangan bakunya ditaksir oleh simpangan baku sampel? Untuk itu kita kembalikan terlebih dahulu datanya. Jadi datanya tetap kita punya 25. Kita sekarang lihat untuk yang diagram kendali rata-rata dan juga diagram kendali simpangan bakunya. Langkahnya sama. Yang pertama adalah klik start, kemudian pilih control chart, kemudian pilih variable chart for subgroup, tetapi yang teman-teman pilih adalah X bar S. Seperti halnya dalam diagram kendali rentang, teman-teman pilih yang kedua, kemudian masukkan datanya, klik X bar S optionnya, klik tesnya, pastikan bahwa kita menggunakan 3 sigma dan ada 7 data berurutan di belah yang sama. Kemudian estimate-nya kita klik yang S bar. Kalau sudah, kita klik OK, kemudian OK. Ini adalah hasil yang kita peroleh ketika berhadapan dengan diagram kendali rata-rata di mana simpangan baku populasinya kita taksir melalui simpangan baku sampel. Berdasarkan hasil yang kita peroleh, di sini pun sama, kita mempunyai 2 diagram kendali. Yang pertama adalah diagram kendali rata-rata untuk yang bagian atas, dan yang bawah adalah diagram kendali simpangan bakunya untuk yang bagian bawah. Berdasarkan hasil sementara dari diagram kendali rata-rata dan diagram kendali simpangan baku, diperoleh informasi bahwa untuk diagram rata-rata terlihat adanya pencaran titik yang berada di atas batas kendali, atau kita sebut dengan out of control, di mana rata-ratanya adalah 238,69 sebagai pusatnya, batas kendali atasnya adalah 241,935 dan batas kendali bawahnya adalah 235,457. Kemudian terlihat tidak adanya pergeseran rata-ratanya, dan yang ketiga, data berpencar secara acak. Sedangkan berdasarkan diagram kendali simpangan baku, terlihat pencaran titiknya berada pada batas kendali atau bisa kita sebut dengan in control, dengan pusatnya adalah 2,269, batas kendali atasnya adalah 4,741 dan batas kendali bawahnya adalah 0. Berdasarkan pencaran titik-titiknya tidak terjadi perbesaran ragam atau tidak adanya perbesaran variasinya. Namun ada 7 titik yang berurutan pada belahan sisi yang sama, yaitu teman-teman bisa melihatnya poin ketiga dan poin ke-9. Sehingga kita tidak bisa menentukan apakah datanya acak atau tidak dikarenakan adanya 7 titik yang berurutan pada belahan sisi yang sama, sehingga harus kita lakukan yang namanya uji runtun. Jadi sekali lagi, uji runtun digunakan untuk mengetahui apakah data yang kita punya itu berdasarkan dalam diagram kendali tersebut acak atau tidak. Apabila setelah disimpulkan bahwa datanya bersifat acak, maka prosesnya terkendali secara statistik. Sedangkan apabila setelah kita melakukan uji runtun ternyata diperoleh hasil bahwa datanya tidak berpencar secara acak, maka bisa kita katakan proses tidak terkendali. Berdasarkan hasil sementara, maka kita harus melakukan yang namanya revisi untuk diagram kendali rata-rata, dan juga kita harus melakukan uji runtun untuk diagram kendali simpangan bakunya. Bagaimana prosesnya? Sama dengan yang kita lakukan ketika kita melakukan revisi dan juga uji runtun untuk diagram kendali rata-rata di mana simpangan baku populasinya kita taksir melalui rentang. Teman-teman bisa melakukannya sendiri. Apabila nanti merasa kesulitan, silahkan nanti ditanyakan pada saat perkuliahan. Itu saja yang dapat saya sampaikan.
Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.